Cuma saya begini, oh Tuhan, kenapa Engkau pungut aku, Engkau pilih aku ketika aku sudah hancur. Kalau aku tahu hari ini saya akan jadi pendeta, ya nggak mungkin lah saya bertato seperti ini. Nama lengkap saya Agus Sutikno. Saya lahir tanggal 17 Agustus 1975, tepatnya di daerah Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dan puji Tuhan, saya sekarang usia 45 tahun. Jadi saya sampai hari ini ada di bawah naungan kependetaan GBDI. Jadi saya dengan kondisi fisik yang seperti ini, saya ini seorang pendeta di namanya GBDI, Gereja Pantekosta di Indonesia. Masa lalu saya sangat pokoknya begitu sangat gak baik. Kalau dibilang jahat, saya jahat. Saya tambah nakal, tambah jahat, kayaknya tambah seneng, tambah puas. Saya bilang sampah, saya juga sampah. Tapi yang paling pasti, saya ini orang yang dianggap sampah bagi banyak orang, termasuk masyarakat yang ada di kota saya. Pada waktu itu saya sebut sebagai zaman jahiliyah. Zaman dimana saya belum tahu namanya kebenaran soal firman Tuhan. Pada waktu itu sebenarnya saya ini bukan dari Kristen sebenarnya, tapi begitu Tuhan memanggil saya, mengutuk saya, dan memilih saya dari sampah. Nah, dari sampah ini Tuhan daur ulang, jadilah Agus yang baru. Jadi Agus yang lama sudah mati, jadilah Agus yang baru. Jadi pada waktu itu sekitar berapa waktu dari tahun-tahun ini, ketika hati saya sudah mulai terima Tuhan Yesus, hampir semua gereja itu nggak mau kepada saya, dan dalam tanda petiknya itu tolak saya. Mungkin karena saya rambut gondrong, pakai anting-antingan, pakai ini tato. Jadi ada seorang hamba Tuhan yang dengan hati yang begitu murni, tulus, dia mau tampung saya. Seorang hamba Tuhan, namanya Ibu Pendeta Noni Tumilondong. Jadi si Ibu Gembala ini adalah Ibu Roni saya. Jadi si Ibu Roni saya yang namanya Pendeta Noni Tumilondong ini begitu sabarnya, begitu setianya mendidik saya, membimbing saya dari hidup yang kasar, dari hidup yang tidak bisa diatur, nggak bisa diarahkan, liar seperti hewan. Dan puji Tuhan, saya sama Ibu Gembala saya ini, ya kalau boleh aku pakai bahasa orang lain, itu saya itu sama Ibu Gembala utang budi. Sebenarnya titik balik itu seperti apapun, saya itu sampai hari ini pun nggak tahu. Tapi yang pasti adalah ketika saya sudah menemukan yang namanya firman Tuhan, saya itu ditemukan Yesus dalam kondisi yang hancur, kondisi yang sudah berantakan, kondisi tidak punya masa depan. Cuma saya begini, oh Tuhan, kenapa
Engkau pungut aku, Engkau pilih aku ketika aku sudah hancur. Kalau aku tahu hari ini saya akan jadi pendeta, ya nggak mungkin lah saya bertato seperti ini. Tapi mungkin jalanku bukan jalan Tuhan. Bukan aku yang memilih Tuhan, tapi Tuhan Yesus yang pilih saya. Karena saya tahu bahwa saya ini juga sama kayak orang-orang itu. Jadi dalam bahasa umumnya, dipulihkan untuk memulihkan. Dan puji Tuhan, sampai hari ini saya banyak menangani para pekerja malam, terus anak-anak, terus bayi-bayi yang tanpa orang tua, jumpu-jumpu dan sebagainya. Mungkin kalau di total 100 lebih. Saya tampung sendiri, saya gembalakan dalam versi saya. Jadi saya sampai hari ini masih kontrak buat orang-orang itu. Sebuah rumah kami kontrak buat orang-orang itu supaya mereka dapat tempat tinggal, kami tanggung. Sementara ini karena tempat tinggalnya seperti itu, paling banyak 15 orang, termasuk anak-anak sekolah, beasiswa, pendidikan, orang tua asuh, dan lain sebagainya. Jumpu-jumpu juga. Banyak sih kasus seperti itu. Ada pekerja malam yang HIV, terus saya dihubungi, saya ditelepon, saya bawa ke rumah sakit, terus besoknya meninggal dunia, saya kubur sendiri, saya beli peti sendiri, dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan juga ada seorang katakanlah dia itu mantan pekerja seks. Dia itu dulu pernah saya jemput di salah satu tempat hotel. Pada waktu itu dia masih usia 20-an, kandungannya kurang lebih 4 bulan atau 5 bulan. Terus saya bawa ke rumah, terus saya bawa tinggal dalam yayasan. Dan ini puji Tuhan, anaknya sekarang usia 4 tahun, dan puji Tuhan juga dia sekarang mulai kenal yang namanya kebenaran tentang firman Tuhan. Dari hidup seorang pekerja malam, seorang pelacur, dia sekarang sudah berubah 180 derajat. Sebenarnya saya itu setiap hari, setiap saat, setiap waktu hidup saya ada bersama mereka. Jadi sebelum saya nikah pun saya sudah ada bersama mereka. Sampai hari ini bukannya berbagi waktu, bukan, tapi benar-benar hatiku ini sudah ada di tengah-tengah mereka, bersama mereka. Jadi kalaupun dibilang kamu nih pilih mana, nggak bisa, karena saya pun lebih sayang mereka. Jadi setiap saat, setiap hari saya harus ada bersama mereka dalam kondisi apapun. Jadi gini ya, seperti tahun-tahun yang kemarin itu ada makan bersama khusus Natal. Jadi gini, jadi Om Agus ingin itu yang namanya bulan Natal itu tidak tidak hanya dirayakan oleh orang Kristen, tapi semua orang. Kenapa seperti itu? Karena begini, bersaudara tidak harus yang seagama. Apa? Bersaudara tidak harus seagama. Yuk lagi, yuk coba. Ayo, 1, 2, 3, yang mantap. Nah, ini penting ini. Bersaudara itu tidak harus yang seagama, satu suku,
satu organisasi, tapi atas dasarnya kemanusiaan. Nah, acara siang hari ini untuk menyambut hari apa? Hari apa? Untuk menyambut hari Natal, kita makan bersama. Oke, bersaudara, tidak harus yang seagama. Yuk, Nis, doa Nis. Sebelum kita makan, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillah. Jadi sampai sekarang anak-anak binaan saya itu dari bayi sampai SMA itu kurang lebih 100 anak. Jadi bagaimana saya harus kontak-panting sendiri untuk biaya hidup mereka dengan jualan kaos yang seperti ini. Saya ingin anak-anak ini kan semuanya hampir 99,9% itu adalah anak-anak miskin. Ada yang bapaknya pengamen, tukang parkir, sampah dan sebagainya. Saya ingin dari jumlah 100 lebih anak-anak ini ada mereka yang berhasil sampai kuliah, sampai dia sukses, sampai dia menikah dan sebagainya. Harapan saya seperti itu. Dan harapan saya kedua, saya ingin punya tempat sendiri tanpa kontrak, tanpa menyewa-nyewa. Kalaupun Tuhan tidak kasih, puji Tuhan, saya tetap harus berjuang bagi banyak orang supaya anak-anak ini, anak-anak binaan saya ini menjadi anak-anak seperti anak-anak umumnya. Karena apa? Karena pendidikan adalah hak semua anak.
Indonesia. Baik itu anak miskin pun, anak kolong jembatan pun, anak tukang parkir pun berhak untuk sekolah. Tapi dari sekian jumlah anak-anak binasa ini tidak ada satupun mereka yang masuk Kristen atau dia Kristen. Karena ketika saya nolong orang itu tidak pandang agamanya apa, kamu sukunya apa, kamu dari mana. Karena satu hal saya begini, ingat pesan Yesus, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Pesan saya bagi semua yang ada di luar sana, kalau saat-saat hari ini kalian putus asa, terus merasa dibuang, merasa ditinggalkan, sendirian, kamu sama kayak aku bertato dan sebagainya, kamu mantan pelacur, kamu mantan pekerja malam, waria dan sebagainya, jangan pernah khawatir, karena ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus yang akan merangkul kalian, yang akan menyemangati kalian semuanya. Dan satu hal, jangan pernah khawatir, karena di dalam nama Tuhan Yesus ada masa depan yang indah seperti saya ini.